Ya, halo, nama saya Michael. Dan pada kesempatan ini kalian pernah nggak lihat website, contoh nih YouTube, atau misalnya website lainnya kayak Tokopedia, misalnya Tokopedia gitu ya. Nah, ini kalau kalian lagi browsing misal dan semisal nih internet kalian mati, set. Nah, dia ada kayak gini kan. Tapi kalian lihat dia nggak langsung mati, dan kalau misalnya kalian ini ada beberapa website yang uh, dia nge-show ini kayak gambar dinosaurus, cuman ada beberapa website yang seperti YouTube nih, dia show-nya kayak gini. Nah, ini apa sih? Nah, ini tuh dia pakai jadi berarti webnya itu udah PWA, jadi Progressive Web Apps, yang dimana PWA ini diandalkan sama dengan service worker. Jadi service worker itu dia tuh pakai service worker sebagai yang buat ini nih muncul nih semuanya nih. Jadi walaupun internet koneksi kita mati, tapi ini masih muncul nih. Oke. Jadi nanti kita akan buat website untuk timer timer waktu jam. Nah, cuman ketika website itu mati, internetnya kita matiin, dia tuh tetap bekerja gitu. Jadi nggak ada bedanya sama uh, ketika ada internet. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya kalau misalnya ini kan lebih ke good user experience ya. Jadi berarti kita ada opsi untuk apa namanya, mengulang refresh gitu. Atau misalnya ya kalau misalnya kita mau tetap nampilin video apa itu bisa. Cuman di sini kita akan membuat website nampilin jam. Jadi dia nggak masalah walaupun sudah internet mati gitu. Nanti kita ada pakai teknik caching di bagian si service workernya. Oke, sebelum lanjut ke situ, kita perlu tahu dulu service workernya itu apa. Oke, sebelum kita masuk ke codingnya, kita sedikit cari tahu dulu service worker apa. Nah, jadi kita harus tahu dulu namanya ada web worker. Dia itu semacam script. Kita bisa katakan JavaScript lah ya, kalau bisa bingung. Jadi JavaScript yang bekerja di background. Backgroundnya mana? Backgroundnya browser. Jadi dia itu di luar daripada si web page, dan juga nggak perlu user interaction kita. Jadi di luar, jadi otomatis ada misal ada website nih, dia itu bisa kasih script yang dipakai di browser yang buka dia. Oke, masih ingat, masih paham. Nah, tapi di script ini, si service worker ini, dia ini agak beda sama script yang biasanya ada dipasang di web itu sendiri. Kenapa? Karena ketika di web itu kalau misalnya kita refresh atau misalnya kita apa, dia itu kan otomatis ke refresh juga kan. Nah, kalau si web worker ini, dia ini berjalan secara background, jadi nggak keganggu gitu udah. Dan biasanya si web worker ini ada jenisnya. Dia ini ada part service worker. Nah, jadi si service worker ini dia itu nge-handle apa namanya ya, respons yang diberikan dari si web. Oke, mungkin masih bingung. Cuman intinya si service worker ini merupakan script di luar daripada web itu sendiri. Cuman berasal dari web, cuman ditaruhnya di background daripada yang akan digunakan apa namanya, oleh browser, yang nanti dia akan apa namanya ya, bisa build offline apps tuh. Jadi dia ini bisa basicnya dia sebenarnya untuk teknik caching ya, caching caca. Oke. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat sorry, di sini ya berarti. Oke. Nah, ini kurang lebih life cycle-nya. Yang pertama itu gini. Ketika kita punya HP, ada get request, ambil inilah ya, misalnya youtube.com. Oke. Kemudian kita dapat nih web. Nah, dari YouTube ini dia akan nge-register service worker. Nah, ini siapa yang ngelakuin? Si YouTube. Websnya YouTube akan nge-install service worker ke browser kita. Dimana service worker ini ada eventnya sendiri ketika diinstal.
kemudian ada eventnya sendiri ketika diaktifasi. Jadi dia ada tiga, install, kemudian diaktifasi, kemudian dia fetch. Fetch berarti dia ngambil data apa? Data yang karena tadi service worker berfokus kepada caching, jadi dia ngambil data caching yang ada di sebelumnya yang ada di browser. Nah, jadi setelah dia fetch, kalau misalnya dia nggak ketemu dari cache API ini atau misalnya caching storage yang ada di browser, dia akan fetch dari network itu sendiri, di mana web page-nya itu sendiri. Nah, kalau misalnya dia nggak ada juga, kita bisa kasih di sini bagian yang tadi, yang kayak throw HTML yang offline, versi offline-nya gitu. Oke, ini langsung aja kita masuk ke contohnya aja ya untuk nggak bingung. Oke, terima kasih. Di sini saya udah buat ini HTML, jadi nggak kelamaan juga. Jadi di sini ada HTML untuk nampilin jam. Nah, di bagian sini nih kita akan append si jam tersebut dengan script si app.js. Oke, dimana di sini kita pakai style.css untuk HTML kita agar lebih bagus ya. Nah, kurang lebih ini scriptnya. Dia ada update time, kemudian dia akan get element by ID-nya time display, kemudian di sini kita akan ubah si teks di dalam elemen time display ini dengan waktu yang sekarang. Oke. Nah, di sini intervalnya kita set setiap 1 detik update, setiap 1 detik update gitu. Jadi layaknya jadi kayak jam ya. Kemudian di sini ini ada icon jam. Nah, ini untuk apa? Oke. Ini sebenarnya untuk kebutuhan manifest. Jadi ketika kita install aplikasi kita, ini kalian kan bingung nih kenapa ada file manifest.json nih. Oke. Jadi sebenarnya itu ketika kita install aplikasi kita dengan mau kita install ya, jadiin PWA, itu tuh butuh manifest. Itu tuh untuk menandain bahwa aplikasi kita ini installable. Dan kalian tahu PWA itu sebenarnya tuh kurang lebih buat web content kita, jadi bisa diinstal. Jadi kita buat aplikasi web kita itu installable sebenarnya. Nah, kita butuh yang namanya manifest.json ini. Ini ketentuan dari browser itu sendiri. Jadi memang perlu baca-baca dokumentasi juga, dimana kayak Google Chrome extension, browser Chrome extension lah. Nah, ini sebenarnya juga perlu manifest.json. Sebenarnya ini udah distandarisasi, jadi semua browser perlu ini gitu. Oke, coba kita jalanin ya. Ini dia punya indeks, ini belum ada PWA-nya nih. Oke, ini kita bisa tulis localhost 5500. Nah, berarti di sini ini ya berarti ya. Ini yang jam bekerja. Oke. Jadi di sini bisa kita lihat kalau misalnya kita matiin internetnya di sini, terus kita reset, kita refresh lah ya. Oh sorry, bukan internet ini, karena dia berjalan. Nah, di sini nih. Oke, di sini kita refresh. Dibilang kan this site cannot be reached kan. Jadi kita nggak mau ini, kita maunya kalau di refresh itu tetap bisa gitu. Oke, yang pertama kali kita lakukan itu kita harus isi si manifest.json ini untuk kita bikin satu persatu ya stepnya ya. Jadi sebelum kita install service worker, kita perlu install dulu si manifest.json ini ke dalam HTML kita. Nah, di sini kan kita kan mau nambahin service workernya ke web kita atau browser kita ya. Beda web sama browser. Mau nambahin ke browser kita ya. Nah, jadi di sini kita butuh semacam script untuk ngecek kalau misalnya service workernya itu ada di navigator itu, kalian kalau misalnya bingung, ini kalian bisa kayak gini, kemudian cek dia itu part of window object. Jadi kalian kalau tahu window kayak misalnya kayak misalnya nih window add event listener load gitu kan misalnya kan, yang kalian biasa pakai untuk nungguin kalau misalnya sampai sebuah page itu benar-benar ke load gitu. Oke. Nah, di sini
kita butuh window.eventListener load, yang dimana ketika dia load ada functionnya nih, functionnya untuk apa, kita butuh navigator, kita perlu tulis navigator.service worker. Oke, jadi kita mau register. Nah, registernya apa? Registernya nih file service worker kita, script service worker kita. Di sini kita bisa kasih nama sw.js, nanti kita akan buat filenya. Oke. Nah, kalau udah, then jangan lupa then apa. Nah, kalau misalnya dari registration ya udah, kita bisa kayak console log. Oke. Nah, kita bisa console log service worker register. Oke. Kalau misalnya kita then lagi catch berarti. Oke, nah di sini kita bisa catch. Nah, di sini kita bisa taruh nih kalau misalnya ada error, ya udah kita console log service registration failed gitu. Oke. Jadi ini kurang lebih udah, cuman kita belum buat si sw.js-nya ini, kita akan buat. Oke. Nah, tadi kan untuk service worker ini ada install, kemudian dia tuh ada install, activate, dan fetch. Nah, di sini kita akan buat satu-satu untuk si service worker itu. Jadi kita mau kasih tahu nih, service worker tolong lakuin ini ketika diinstal, service worker tolong lakuin ini ketika sudah teraktivasi gitu di browser, karena dia bisa di disable. Dan juga satu lagi, service worker tolong lakuin hal ini ketika kamu nge-fetch data gitu. Coba nge-fetch data. Oke, misalnya contoh, kita karena mau main sama cache, kita butuh nama daripada cache-nya sendiri. Jadi kita buat cache name, misalnya v1. Ini sebenarnya lebih ke arah versioning sih, terserah kalian mau apa ya. Nah, di sini kita bisa kasih self add event listener, berarti kita ketika si swjs ini dipanggil, kita kasih event listener-nya ke dia. Kalau misalnya dia ada diinstal, oke, maka di sini ada eventnya. Eventnya apa? Eventnya itu kita bisa taruh console log service worker installed. Oke. Kemudian di sini kita bisa lakukan event wait until. Oke. Apa yang mau kita tunggu? Kita mau bikin cache. Nah, open. Berarti di sini kita mau kayak ini cache ini apa? Cache ini cache storage yang ada di browser ya. Nah, kalau kita buka nih, nah dia itu cache storage. Oke, jadi memang agak bingung di awal-awal, cuman dia ini semacam cache storage yang tersimpan di browser. Jadi kita open nih, opennya apa? Nah, opennya itu kita ya cache name-nya kan, tadi yang kita udah, biar nggak tulisnya ribet gitu, jadi kita define variable, satu variable aja. Nah, kalau udah function open ini dia akan return return promise cache. Oke, jadi kita akan buka cache-nya nih, di cache nah di cache tersebut kita akan ketika di open kita akan console log itu ya, caching files, dan kita mau nambahin cache baru nih. Nah, karena di sini kita belum ada file apapun yang mau kita tambahin, kita bisa buat dulu aja, nggak apa-apa. Jadi di sini di awal cons cache asset. Nah, ini apa sih? Ini tuh aset yang mau kita cache, kita kasih ke service worker untuk kita cache ke browser. Jadi nggak jadi nanti kalau misalnya nggak ada internet masih bisa nih pakai ini gitu. Yang pertama ada apa? Index.html. Kemudian yang kedua ada jadi nanti kita kan mau pakai si ininya kan, offline-nya. Jadi misalnya kita mau pakai offline .html gitu. Dan nah di sini
kita untuk offline.html-nya ingat di sini kan kita kan panggil source-nya ini kan .app.js ya. Nah, jadi di sini kita butuh juga, kita mau app.js misalnya. Kemudian di sini ada .style.css, oke. Nah, si offline HTML ini juga sama. Nanti kita akan buat dia itu nyimpen versinya sendiri, tapi versi offline. Jadi kita bisa pakai offline JS gitu, oke. Dan ini semua yang berbau offline gitu misalnya ya, offline.css, oke. Nah, di sini sampai sini kita bisa taruh nih cache at all cache asset. Jadi kita nge-cache ketika diinstal, kita nge-cache si aset ini gitu. Nah, jadi kita akan buat kalau misalnya dia service worker-nya diaktifasi, dia perlu ngapain. Nah, di sini kalau kalian baca di dokumentasinya, activate deleting old cache. Oke, gimana caranya? Ya kita kan nggak mau nih kalau misalnya kita itu cache-nya masih pakai cache yang lama. Ingat ya, cache harus dihapus berkala gitu. Oke, jadi di sini kita bisa kasih ketika deactivate self.add-event-listener activates. Di sini ada eventnya. Nah, di sini kita bisa taruh nih console log misal service worker activate gitu ya. Nah, ini kurang lebih kita suruh si event ini untuk tunggu sampai kapan nih? Tunggu sampai kita di dalam cache storage ini kita akan ambil semua cache dan kita pastiin setiap cache yang kita ambil ini kita akan return nih ke dalam si untuk si event ini biar stop dia ya, nggak wait terus. Nah, di sini kita akan map nih karena dia tipenya itu sebuah array, jadi kita bisa map. Oke, kita bisa map di mana setiap stringnya ini, setiap cache-nya ini kita bisa kayak bandingin nih, ini cache-nya si ini bukan yang di awal penamaannya ya, berarti ya. Kalau kita bandingin dan ternyata itu bukan, kita bisa delete gitu. Jadi untuk setiap cache kita map, kita ambil namanya, terus kita cek kalau misalnya itu bukan, delete gitu. Oke. Nah, ada satu event listener lagi yang belum kita buat nih, yaitu fetch ya. Jadi kita perlu kasih tahu dia kalau misalnya dia ngelakuin sebuah fetch, oke. Di sini ada eventnya, dimana di sini ketika dia ngelakuin sebuah fetch kita bisa kasih tahu console log dulu ya untuk nandain bahwa dia itu fetching gitu. Kemudian apa? Nah, di sini kita bisa kasih tahu event respond with. Nah, di sini kita bisa kasih tolong kalau misalnya ngelakuin sebuah fetch, tolong respon dengan apa? Misalnya di sini kita bisa cache.match. Lagi-lagi kita buka cache storage, kita mau bandingin nih cache storage-nya sama yang ada di event request ini. Nah, event.request. Kemudian ketika match, then jadi ketika dia match tuh kita ambil responsnya. Jadi ini kita mau fetch nih sebenarnya. Kita mau fetch kita ini mau fetch cache yang ada. Jadi setiap kita service worker-nya fetch cache dan itu match sama si event request-nya itu. Nah, balik lagi dia ini ngelihat si ini nih, si yang udah kita define cache name-nya, oke. Jadi secara ini kan berjalan ketika sudah diaktifasi dan sudah diinstal ya. Jadi ketika dia sama, jadi ya udah kita return aja kan sama. Jadi berarti data tersebut ya udah di fetch gitu ya.
udah masuk ke storage. Nah, kalau misalnya belum, jadi ini kan if response nih. Kalau misalnya nggak ada response, kita ngapain? Kita fetch lagi, kita fetch ulang. Kali ini fetch dari mana? Kali ini fetch-nya itu dari si web page-nya itu sendiri. Oke. Di sini kita catch, jangan lupa karena ada kondisi di mana webnya itu nggak bisa ke-load karena 1-2 hal, kayak misalnya internetnya mati atau misalnya server mereka down gitu. Kita bisa kasih catch.match. Ya udah, di sini kita kasih aja catch.match apa. Kita kasih yang offline.html-nya gitu. Jadi nanti kita tampilin versi offline-nya gitu. Nah, ini mungkin kalian agak bingung ya ketika kok ini beda banget sih, ini bahasanya apa sih catch.key. Ini sebenarnya agak berbeda sama JavaScript yang kita pakai di HTML nih. Maksudnya cara kerjanya ya, ini harus ketentuan si browser itu. Jadi kalian gak usah pusing kenapa bisa kayak gini, bisa kayak gini. Ini nih ketentuan browsernya untuk ngeresponnya seperti apa. Nah, ini bisa aja dibalik-balik, cuman kalian sebenarnya harus banyak main-main sih sebenarnya, dan banyak coba-coba aja. Jadi kurang lebih ini. Jadi nggak usah bingung ini fetch apa. Nah, ini bukan fetch yang kayak bingung-bingung itu. Jadi dia ada versi browsernya sendiri. Yang dimana ya kan kalian bingung kan, kok bisa ada sih event respond with. Nah, ini sebenarnya versi browsernya. Oke. Jadi service worker itu kan ada di dalam browser. Nah, browser itu ada caranya sendiri nih gitu untuk bikin si service worker ini fetch-nya ini fetch apa gitu. Oke. Jadi kita bisa langsung coba aja nih. Sebelum coba, kita jangan lupa dulu buat si offline versinya dulu ya. Nah, oke, di sini kita udah buat nih offline.html-nya sama kayak index yang online mode, hanya saja di sini offline mode jadi tulisannya ya. Udah buat nandain berarti. Dan juga di sini ada offline JS-nya buat kita pakai untuk offline-nya, dan di sini kita ada offline style-nya juga. Di sini kita bisa bandingin kalau online-nya itu hitam background-nya, kalau yang offline itu putih nanti ya, biar kelihatan bedanya. Nah, di sini kalau misalnya kita jalanin nih, jalanin servernya online mode, oke. Kalau kita inspect, pastiin dulu service worker kita bekerja dengan cara inspect. Kemudian di sini, oke. Nah, di inspect ini kita bisa lihat di bagian application. Nah, di sini ada error nih. Service worker failed. Oke. Di sini bisa kita lihat kalau misalnya kita punya ada error nih di sini bagian sp.js itu oke. Di sini kita harus return sebenarnya, return ke event ini. Jadi dia nggak wait terus, oke. Kemudian kita lihat lagi, oke. Jadi pastiin kalian tuh abis event ini hurufnya camel case ya. Jadi R-nya kecil di awal. Oke. Nah, oke, di sini coba kita jalanin aja ya. PWA kita, semoga udah nggak ada kendala nih. Oke, di sini kita live lagi. Oke, di sini online mode berarti ibaratkan kita punya koneksi website kita itu bisa akses ya dari internet ya. Nah, kalau kita lihat di sini bagian application, di sini ada service worker kita lagi jalan nih. Oke. Ya. Di sini juga bisa kita lihat manifest kita gitu, dan tipenya apa, namanya apa gitu ya. Oke. Di sini coba kita matiin internetnya. Oke, udah mati ya. Kalau misalnya kita refresh, semoga nggak gambar dinosaurus yang keluar. Oke. Nah, berarti nih walaupun ini lagi nggak jalan, cuman kalau kita lihat ya ini lagi nggak jalan, cuman kalau kita lihat ya dia itu bisa muncul gitu. Kenapa? Berkat si service worker tadi. Nih, dia masih jalan kan? Gitu. Oke, kurang lebih gitu aja. Jadi sama ya, mirip kayak YouTube tadi ya. Berarti
kalau misalnya koneksinya hilang, dia nggak langsung kayak ada gambar dinosaurus gitu. Cuman kita kasih tahu, oh ini internetnya lagi nggak ada gitu. Oke, kurang lebih gitu. Terima kasih.